Hasil survei terbaru itu menegaskan satu hal. Hasil survei itu berasal dari berbagai lembaga survei, termasuk lembaga internasional dan juga survei internal partai-partai. Jadi hasil survei terbaru itu menegaskan kalau hasil belusukan intensif Mas Ganjar di Jawa Tengah, di daerah kekuasaannya, hasil belusukan itu ternyata berhasil mengembalikan suara Mas Ganjar dan juga PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Bahkan ada lembaga survei yang menyebut suara Mas Ganjar di Jawa Tengah sudah berhasil kembali ke angka sekitar 60%. Ini di Jawa Tengah ya, daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung suara di setiap kali pemilu. Selain itu, menurut data-data yang beredar terakhir ini, suara Mas Ganjar di Jawa Timur berada dalam posisi seimbang dengan hasil survei dari Eyang Prabowo. Makanya nih, kabar baik buat Mas Ganjar ini adalah kabar buruk buat Pak Jokowi. Harapannya agar Pilpres bisa selesai satu putaran, semakin jauh panggang dari api, semakin sulit buat terwujud. Apalagi kinerja Eyang Prabowo dan Gibran di lapangan boleh dikata nihil. Nggak ada rakyat yang mengeluh-elukan mereka. Sementara itu, dalam ajang debat yang ditayangkan secara nasional di televisi, penampilan Eyang Prabowo maupun Gibran malah semakin meyakinkan para pemilih, khususnya mereka yang rasional, buat tidak memilih mereka, buat tidak memilih Prabowo Gibran. Makanya, suara Eyang Prabowo terus stagnan, jauh dari angka 50%, dan bahkan ada indikasi mulai menurun. Nah, makanya melihat situasi seperti ini, kita bisa paham kenapa hanya jelang beberapa jam setelah penampilan gagal Gibran di debat Cawapres pada Minggu malam lalu, Pak Jokowi langsung bergegas terbang ke Jawa Tengah buat membagi-bagikan sembako. Dan kabarnya nih, isunya nih, Pak Jokowi bakal tinggal lama buat mengubek-ubek wilayah Jawa Tengah, buat menggerogoti lagi suara yang sudah beralih lagi ke tangan Mas Ganjar. Oke, kembali lagi di channel ND 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, Rini Budoyo, mengenai dinamika situasi politik saat ini. Tentunya mengenai Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah seorang mantan gubernur Jawa Tengah yang mencalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 yang didampingi oleh Prof. Mahfud MD. Tentunya ini sangat menarik, dan apa yang disampaikan oleh saudara kita tentunya sangat bermanfaat untuk kita, agar kita mengetahui rekam jejak baiknya Ganjar, betapa layaknya Ganjar menjadi pemenang di tahun 2024 ini. Kita bisa lihat Ganjar sangat pro kepada masyarakat, dan integritasnya sangat tinggi, dan loyalitasnya sangat tinggi, dan pengalaman dan sudah teruji, dan anti korupsi. Jadi menurut saya Ganjar memang adalah orang yang sangat mengayomi masyarakat dan sangat dekat kepada anak-anak muda, sangat dekat kepada orang-orang tua. Tentunya Ganjar orang yang baik menurut saya. Kita bisa lihat kinerjanya di Jawa Tengah sangat terbukti dan sangat bisa memberantas korupsi. Tingkat korupsi di Jawa Tengah tentunya tidak ada lagi setelah Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah. Kita bisa lihat sistem pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Ganjar sangat terbukti, dan di Jawa Tengah bisa dikatakan tidak ada lagi korupsi, apalagi pungli di sekolah. Kita bisa lihat kinerja Ganjar selama di Jawa Tengah sangat terbukti. Nah, teman-teman, Rini Budoyo juga mengatakan soal Joko Widodo yang membuntuti di saat Ganjar berkampanye di Jawa Tengah. Seusai siap Ganjar, maka Jokowi datang ke tempat Ganjar kampanye tersebut. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai tersebut? Apakah ketidaknetralan Pak Jokowi
Apakah Pak Jokowi berusaha untuk menutupi rekam jejak dari Ganjar? Kalau kita lihat memang ambisi dari Jokowi yang ingin memenangkan Prabowo Gibran tentunya sangat sulit untuk memenangkan satu putaran. Saya yakin orang baik akan menang. Kalau kita berbuat baik seperti Ganjar, menurut saya memang Ganjar itulah, makanya saya memilih Ganjar ini karena saya menyukai kepemimpinan Ganjar Pranowo ini. Beda dengan Prabowo Subianto. Ya, mengapa saya tidak memilih Prabowo Subianto? Tentunya salah satunya, jangan kita membahas soal kasus 1998 kemarin. Kita membahas soal fisik saja. Fisik Prabowo yang cukup tua tentunya itu membuat kekhawatiran masyarakat karena dia sudah susah untuk kebelusukan. Kita kan mencari pemimpin yang mampu untuk mendatangi setiap daerah, yang mampu untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Bagaimana kita kalau kita tidak mampu untuk melakukan belusukan? Bagaimana juga kita mendengarkan suara rakyat yang membutuhkan ekonomi dan ataupun transportasi ataupun berbagai fasilitas. Jadi carilah pemimpin yang fisik dan pemikiran yang sangat-sangat merakyat dan memang mementingkan rakyat daripada dirinya sendiri. Itulah sosok pemimpin. Namun yang kita bangga-banggakan selama ini Joko Widodo. Tentunya rusaklah nama Pak Jokowi di tahun 2024 ini karena ketidaknetralan yang berusaha untuk memenangkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini karena adanya Gibran, putra sulung Pak Jokowi Dodo. Nah, di sini kita akan melihat ada salah satu berita yang sangat menarik soal kampanye Ganjar. Jadi ini sangat menarik untuk kita agar kita mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Ganjar di Jawa Tengah. Ganjar kembali kampanye di Jawa Tengah. Kali ini kunjungan Salatiga, Kendala, dan Sukoharjo. Jadi ya, sangat dekat dan antusias masyarakat juga di Medan juga antusiasnya sangat dekat. Coba lihat, pendukung-pendukung Ganjar adalah politik-politik pengamat yang sudah berpengalaman. Tentunya mereka berusaha untuk memenangkan Ganjar karena memang Ganjar memang layak menjadi pemimpin. Yang menurut saya begitu, teman-teman. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan melaksanakan kampanye di Provinsi Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2023 kemarin. Nah, berdasarkan agenda yang disebarkan tim pemenang nasional, Ganjar Mahfud, mantan gubernur Jawa Tengah itu akan berkampanye di Kabupaten Salatiga, Kendala, dan Sukoharjo. Nah, bagaimana antusias masyarakat terhadap Ganjar? Kita bisa lihat memang antusias masyarakat menyambut Ganjar. Beda dengan Prabowo yang melakukan konser gemoy, malah tidak ada yang hadir. Itu berita seperti yang kita lihat kemarin, bahwasannya di saat konser tersebut masyarakat mungkin sudah muak dengan strategi-strategi untuk menarik masyarakat agar memilih mereka. Kita bisa lihat, teman-teman, betapa sepinya konser. Dan salah satunya juga konser itu gemoy. Menurut saya, kita mencari pemimpin yang emang gagasan dan punya misi-misi yang harus dilontarkan kepada masyarakat. Kalau hanya berdasarkan gemoy kita pilih seseorang, tentunya itu sudah salah. Menurut saya, teman-teman. Teman-teman, tidak lama lagi, berapa minggu lagi kita akan diadakan pemilihan, bahkan seminggu lagi kurang lebih akan diadakan pencoblosan pada tanggal 14 2024. Saya yakin teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat dalam demokrasi yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Saya yakin teman-teman sudah memilih pemilih yang harus melanjutkan program-program estafet Pak Jokowi yang belum selesai atau yang harus diperbaiki. Yang sudah baik, ya lebih baik lagi. Saya harap teman-teman sudah memilih pemimpin yang sudah tepat dan sangat pro kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan kepribadiannya, bukan hanya gila kekuasaan, tetapi bagaimana dia dekat kepada masyarakat. Carilah pemimpin yang dekat kepada masyarakat. Teman-teman, saya sudah yakin bahwasannya
Ganjar akan menang. Karena kita lihat juga antusias masyarakat dan antusias para politik juga sangat antusias terhadap Ganjar Pranowo. Tapi saya kecewa dengan ketindakan yang dilakukan oleh Jokowi saat ini, ketidaknetralan. Dia memihak, padahal dulunya Jokowi lah yang memuji-muji Ganjar agak naik dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.